Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Irna tentunya di Smart Edu Class. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tematika benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran pertama. Sebelumnya, mari kita awali dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak di rumah sehat semua ya. Kita mulai. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari baca wacana di bawah ini. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam itu berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses penghasilan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat yodium dan dikirim ke daerah-daerah. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Buatlah bentuk cerita bergambar. Di pinggir pantai, petani menyiapkan petak-petak tambak. Kemudian, tambak diisi air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Kemudian, setelah sekitar 110 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Kemudian, garam-garam itu dijual ke pabrik untuk ditambah iodium. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Nah, di sini petani membutuhkan waktu 2 jam untuk mengisi air di dalam petak. Kemudian pertanyaannya, berapa menit? Berarti 2 jam itu kita jadikan menit dulu. Tapi sebelum kita mengerjakan, kita harus tahu bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, pertanyaannya, 2 jam sama dengan titik-titik menit. Jamnya 2. Kalau 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti kalau 2 jam kita kalikan 2 ya.
Betul, berarti 2 dikali 60 sama dengan 120 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi petak garam adalah 120 menit. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, di sini kebalikannya. Petani itu butuh waktu 90 menit lah. 90 menit itu kira-kira berapa jam? Berarti 90 menit sama dengan, ingat, tadi 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti 60 menit ditambah 30 menit. Nah, di sini 60 menit ini kita ubah menjadi jam. 60 menit sama dengan 1 jam. Yang 30 menit tetap 30 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam lebih 30 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Nah, waktunya 1 jam lebih 20 menit. Kita ubah menjadi menit. 1 jam. Kalau menitnya ini kan udah menit ya, berarti yang kita ubah 1 jam, kita ubah menit. 1 jam tadi rumusnya sama dengan 60 menit. Kita ubah jadi 1 jam sama dengan 60 menit. Yang 20 menit tetap. 1 jam 20 menit sama dengan 60 ditambah 20 sama dengan 80 menit. Ubahlah satuan jam menjadi menit. 1 jam 45 menit. Nah, ini kita kerjakan bersama-sama. 1 jam sama dengan 60 menit. Kita taruh sini. Kita pindahkan 1 jam jadikan menit. 45 menit tetap 45. 60 ditambah 45 sama dengan 105. 2 jam 50 menit. 2 jam berarti 2 dikali 60. 120. 50 menit tetap berarti 120 ditambah 50 sama dengan 170. 3 jam 5 menit. 3 kali 60. Nah, kalau ada yang bingung loh, Bu Irna kok dikalinya 60 ya? Nah, tadi di rumus awal dituliskan bahwa 1 jam itu sama artinya dengan 60 menit. Jadi, sekarang 3 kali 60 sama dengan 180. 5 menitnya tetap. Kita jumlah berarti 185 menit. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Kira-kira apa ya perubahan wujudnya ketika kalian menjemur pakaian yang basah? Bisa menjadi kering, itu karena sebabnya apa? Ya, benar, penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat kaos berikut ini. Ikutilah langkah-langkahnya. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, 4, 5, 6, 7. Nih, sekarang di sini Bu Irna punya tantangan buat anak-anak di rumah ya. Cara melipat kaos dapat bermacam-macam. Berikut ini langkah-langkah melipat kaos dengan cara cepat. Perhatikan dan cobalah langkah-langkahnya. Terima kasih, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bu Irna akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.